Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia Belanjani dengan NPM 20140710009. Saya dari kelas Teknik Pertanian A 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli Taleombanua, STP MSc. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem injeksi bahan bakar diesel. Berikut penjelasannya. Pengertian. Sistem injeksi bahan bakar diesel adalah suatu sistem pada mesin diesel yang berfungsi menghisap bahan bakar dari tangki bahan bakar, menyaringnya dari kotoran, dan memompakan bahan bakar sampai bahan bakar tersebut diinjeksikan ke dalam ruang pembakaran silinder mesin untuk selanjutnya dibakar dan menghasilkan tenaga pembakaran. Kemudian di sini saya akan menampilkan gambar dari sistem injeksi bahan bakar diesel. Nah, di sini terdiri dari full tank, kemudian juga ada cleaning pump, flow filter, injector pump, kemudian ada high pressure pipe, nozzle, glow plug, governor, return line, ada EJ switch, automatic timer. Nah, di sini semua komponen bekerja dalam satu sistem dalam menginjeksikan bahan bakar diesel. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja dari mesin-mesinnya. Yang pertama, di sini saat mesin start, maka engkol mesin akan berputar. Putaran engkol disalurkan ke poros nok pompa melalui sebuah mesin. Kemudian yang kedua, putaran nok menggerakkan pompa cleaning sehingga solar dari tangki tersedot naik melalui selang bahan bakar melewati saringan solar dan masuk ke pompa injeksi. Yang ketiga, poros nok pompa injeksi akan mendorong keluar secara tiba-tiba sehingga bahan bakar yang masuk ke pompa injeksi akan masuk ke selang injektor bertekanan tinggi. Delivery valve itu apa sih? Nah, delivery valve ini berfungsi menahan tekanan solar dari sisi injektor. Kemudian yang terakhir, tekanan pada solar tersebut mendorong solar keluar dalam bentuk kabutan. Saya akan menjelaskan bagian-bagian komponen dan juga fungsinya. Komponen yang pertama di sini bisa kita lihat gambarnya ada pompa injeksi. Pompa injeksi berfungsi menekan sejumlah solar ke dalam injektor dengan tekanan tinggi sesuai dengan mesin. Yang kedua di sini ada selang injektor. Selang injektor ini berfungsi untuk mengalirkan solar bertekanan tinggi dari pompa injeksi ke dalam injektor. Kemudian yang ketiga di sini ada injektor. Injektor ini berfungsi untuk mengaburkan solar bertekanan ke dalam ruang bakar. Bagian-bagian komponen dan fungsinya selanjutnya yaitu ada tangki BBM. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Tangki BBM berfungsi untuk menampung sumber tenaga berupa solar yang akan diubah ke dalam bentuk panas melalui proses pembakaran mesin. Kemudian di sini yang kedua ada pompa priming. Pompa priming berfungsi untuk menyalurkan solar dari tangki ke pompa injeksi dan melakukan proses bleeding. Kemudian bagian yang selanjutnya ada filter solar. Di sini filter solar memiliki fungsi sebagai penyaringan aliran solar dari kotoran dan air.
Bagian-bagian komponen dan fungsi yang selanjutnya di sini ada governor. Governor ini sendiri berfungsi untuk membatasi ketinggian putaran mesin pada saat idling dan putaran maksimal mesin. Selanjutnya komponennya yaitu busi pijar. Busi pijar berfungsi untuk meningkatkan suhu udara di dalam ruang bakar demi mempercepat proses pembakaran. Kemudian di sini yang terakhir ada kabel injektor. Nah, fungsinya itu sebagai media pengaliran solar dari tangki ke pompa injeksi. Nah, di sini saya akan selanjutnya membahas tentang beberapa kasus yang terjadi kerusakan pada mesin diesel. Yaitu yang pertama, ada gangguan pada injection pump. Jika kita lihat gambarnya, kemudian ada gangguan pada governor, ini gambarnya. Kemudian ada gangguan pada fluid pump. Dan juga yang terakhir, ada gangguan engine exhaust, berasap, atau knocking. Kemudian di sini ada contoh dari kasus kerusakan dan juga penanganannya. Yang pertama yaitu gangguan pada injection pump. Contohnya itu yang pertama ada kontrol pinion kendor. Penanganannya yaitu dapat berupa perbaiki bagian yang rusak. Yang kedua ada udara atau air terperangkap dalam flow system. Penanganannya yaitu keluarkan udara atau air yang terperangkap. Kemudian yang ketiga di sini ada plunger spring patah. Penanganannya yaitu ganti bagian yang patah. Kemudian gangguan yang selanjutnya yaitu gangguan pada governor. Contohnya yang pertama tegangan idling spring terlalu lemah. Penanganannya mengencangkan adjusting knot. Yang kedua ada round knot kendor. Penanganannya yaitu kencangkan menggunakan round knot wrench. Kemudian di sini ada juga gangguan pada fluid pump. Contohnya itu yang pertama kerusakan check valve. Penanganannya yaitu perbaiki atau ganti. Yang kedua ada gauge filter aus. Penanganannya yaitu dengan cara dibersihkan. Kemudian gangguan yang terakhir yaitu di sini ada engine exhaust berasap atau knocking. Contohnya yaitu injection pinning tidak dapat penanganannya. Contoh yang pertama itu injection pinning tidak tepat. Penanganannya yaitu dengan cara penyetelan ulang. Kemudian yang kedua di sini ada kerusakan delivery valve seat. Penanganannya yaitu dengan cara perbaiki ataupun ganti. Nah, sampai pada kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu sistem injeksi bahan bakar pada mesin diesel merupakan sistem paling penting di antara sistem-sistem yang lain. Dengan sistem injeksi bahan bakar yang baik dan tepat, maka akan menghasilkan tenaga mesin yang optimal. Sebaliknya, sistem injeksi bahan bakar yang kurang baik dan kurang tepat dapat menyebabkan tenaga mesin diesel kurang optimal. Bahkan, mungkin saja mesin diesel tidak dapat dijalankan sama sekali. Banyak orang menyatakan bahwa sistem injeksi bahan bakar pada mesin diesel merupakan jantung hidup matinya mesin. Nah, sistem injeksi bahan bakar mesin diesel ini mencakup rangkaian komponen-komponen yang berhubungan dengan bahan bakar, yang berfungsi mengisi bahan bakar dari tangki bahan bakar, memompakan bahan bakar, sampai bahan bakar tersebut diinjeksikan ke dalam ruang bakar silinder mesin dalam rangka memperoleh tenaga. Nah, sekian yang saya dapat sampaikan dan juga presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.